penghitungan ya nanti salah ya. Tapi kalau dilihat dari soal itu ya, kalau contohnya 4 diberi 40 desesimen ya, kalau dikasih gampangnya 20 miligram, berarti hitungannya kan 20 per 80 ya, seperempat. Berarti 2 liter dibagi 4 ya, itu 0,5. Nanti ketemu itu hasilnya 0,5 nilai yang dibutuhkan. Mikrofon Ananda tolong dimatikan. Nanti saya cek dulu apakah mikrofonnya nyala. Oh iya, ya mikrofonnya sudah saya matikan. Silakan kalau ada yang bertanya ya sampai sini. Kalau nggak ada yang ditanyakan lanjut ya. Tapi kalau penghitungan ini sudah bisa semua kan ya? Karena dari penghitungan ini itu setara dengan 20 sampai 30 soal-soal yang kalian kerjakan. Jadi kalau nggak bisa ya pasti kerugian yang besar. Soal satu lagi tentang BSA ya, oke. Ya ini diketahui BSA anak itu 0,75 meter persegi. Dosis dewasanya 750 mg. Berapa dosis anak? Ya silakan dikerjakan. 1,5 menit ya. 0,75. Dosis dewasanya berapa tadi, Kak? Silakan berapa jawabannya? Ulang Kak. Diketahui BSA anak 0,75 meter persegi. Dosis dewasa 750 mg. Berapa dosis anak? Berarti dosisnya berapa? Ya silakan ada yang bisa menjawab. Berarti rumusnya bagaimana? Kan tinggal di ini kan ya, dikalikan dan dibagi. 0,75 dibagi berapa? Sesuai rumus 1,7 dikali 750. 330. Hasilnya berapa? Sekitar 310, komaan ya, 6-an mungkin. Ya itu caranya seperti itu. Itu rumusnya. Ini juga soal saya keluarkan, hasilnya sama.
Ya ada rumus lain ini tapi jarang dipakai ya, jadi tidak saya jelaskan. Yang nomor 4 itu ampluk, Kak. Bagaimana lagi perhitungannya itu? Ini sama seperti tadi. Ya, udah. Ini ya contoh-contoh saja ya. Ini jika direkomendasikan adalah 400 mg per meter persegi 2 kali sehari. Maka pada anak dengan berat badan 15 sampai 19, dosis tersebut adalah berapa? Berarti ini kan di rentang ya, jadi di rentang 0,6 sampai 0,8 ya. Ini dosisnya karena apa ya? Soal nggak lengkap. 0,6 sampai 0,8 dikali ininya apa? Kebutuhannya. Nanti ketemu 316 sampai 24. Seperti itu caranya. Ya ini bisa dibaca sendiri-sendiri terkait pemberian ya, kayak aminofilin, dosis berapa amfoterisin, dosis berapa artesunat ya. Ya ini bisa di apa teman-teman baca ya, nanti paham. Ya, dari materi ini apakah ada yang ditanyakan? Silakan bertanya. Kak, kalau untuk BSI yang ada akarnya tadi, itu untuk dewasa berarti ya? Cari untuk dewasa ya? Ini contoh Ya. sifat-sifat dari atau sifat antibiotik atau cara kerjanya ya, contoh-contoh tertentu. Nah, ini contoh-contoh regimen pengobatan. Ini kalau obat-obat tertentu. Contohnya apa saja? Untuk obat-obat tertentu maaf Berarti OAT pada pasien TB yang sifatnya beda sendiri yaitu atambutol ya. Atambutol karena sifatnya bakteriostatik. Yang lain itu bakterisid ya, kayak rifampicin, pyrazinamid, dan spironolakton. Ya, ini ada satu penanya ya. BSA yang akan BSA yang Anda akar tadi berarti BSA yang akan dikal tadi berarti cari dosis dewasanya. Iya, ya nggak perlu dihitung dosis dewasanya karena nanti skalanya kan berbeda ya. BSA yang ada akar tidak berhenti dari dosis dewasanya ya. Oh enggak sih. Ya ada yang ditanyakan lagi. Maksudnya untuk cari dosis dewasa. BSA yang ada akar tadi berarti dosis dewasanya. Oh, bukan dosis dewasa ini sebentar. Maksudnya untuk cari dosis. Maksudnya gimana ya Kak? BSA yang ada akar tidak berarti cari dosis dewasanya Kak. Tidak perlu mencari dosis dewasa.
Ya semua itu tergantung kebutuhan dari soal aja sih Kak. Ini apa ya Kak? Nggak bisa saya langsung download ya. Kak susah. Halo Kak, Ya mungkin kalau kedengaran? ini mungkin soal ya Kak. Aduh. Kalau soal nanti eh, itu untuk cari soal yang bagaimana Kak. Mikrofon saya juga enggak. Mikrofon saya nggak bisa hidup. Udah saya aktifin mikrofonnya ya. Sebentar. Sebentar saya aktifkan Gak usah kasih obat. mikrofonnya. Udah kasih obat. Silahkan kalau ada yang mau bicara, Halo Kak, ada yang ingin ditanyakan. halo, halo. Bisa. Dari 90 ya ada di atas 10. Bisa sampai 20 soal. 15-an lah rata-rata. Itu soal Halo, hitungan. halo. Jadi soalnya lumayan ya kalau 15 ya kalau kita lihat di poin kalau 10 benar ya. 10 benar itu lumayan 50 poin kan. Layar gelap Kakak. Oh ya, sebentar. Oh, udah terang? Tadi saya buka ini apa? Chat. Bentar saya non screen dulu. Ini kok keluar apa ini? Layarnya gelap. Ya tadi saya lihat. Nah, sudah jelas ya. Ya ini untuk apa contoh. Ya silakan kalau mau menyimak sambil kerja. Layarnya udah nggak gelap lagi kan ya? Ini soal besok 90 hitungan ya 10 sampai 15 nomor. Lanjut mikrofon ya. Ya silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Oh ya tadi yang apa ya soal rifampicin ya, yang untuk kontrasepsi oral bisa dua pilihan, ganti kontrasepsi ke non oral atau ini apa? Atau stop rifampicin. Tapi karena rifampicin itu kan untuk ini ya biasanya untuk TB intensif kan sangat dibutuhkan sekali.
Jadi jawabannya ganti ke eh, alat konsumsi lain. Itu sih jawabannya. Itu kadang soal menjebak ya, tergantung opsi jawaban. Kalau revampisin di stop, wah itu kan nggak bisa di stop. Kalau di stop ya resiko resistensi. Seperti itu. Ya, ada yang nih ditanyakan lagi terkait dengan penghitungan ini. Oh, ini beberapa ini ya dosis pemberian sih, dosis pemberian metro ya untuk antibiotik bisa sampai 7 hari ini. Eh, dosis salbutamol ini ringkasan saja, dibaca sekilas nggak apa-apa, yang penting prinsipnya bisa penghitungannya ya. Ini contoh untuk meningitis ya, ini kayak ceftriaxone meningitis, dosisnya sekian sekian 2, 4, 6 mili, 9 mili. Saya kasih gambaran seperti ini supaya eh, teman-teman di sini bisa coba latihan menghitung ya, nanti kalau di luar jam ini, di luar Zoom bisa menghitung sendiri ya. Oh, ini kalau pemberian untuk meningitis 50 mg per kilogram berat badan ya, contohnya seperti itu. Tapi pasiennya itu 10 kilo. Berapa mili sih gitu. Dosisnya gitu kan tinggal dihitung aja. Ini pakai rumus yang berat badan per 68 dikali dosis dewasa. Seperti itu. Jadi ini mengikuti rumus ini. Bentar, maju, maju, maju. Mana ya tadi ada. Ya, intinya mengikuti rumus yang tadi ya. Jadi ya nanti ini bisa buat latihan dosis sekian, apakah hasilnya sama apa beda. Jadi dosis yang ditanyakan dibagi dosis yang diketahui dikali volume yang diketahui. Ya itu aja sih terkait dengan prinsip-prinsipnya. Nah ini untuk antri ARV ya, kita sedikit bahas tentang ARV, antiretroviral. Kita perlu paham ininya apa, singkatannya ABC, Abacavir, DDI, Didanosin, Efaviren, EPV, Amifudin itu 3TC ya. Ini perlu diperhatikan karena beberapa soal keluar. 3TC itu apa? Lamifudin ternyata sangat sepele. Lopinavir atau navir LPV per R, nevirapin NVP, stafudin D, T, sidofudin ZDV. Ya, contohnya kalau bayi baru lahir dikasihnya sidofudin. Seperti itu untuk contoh-contohnya. Ya, ini untuk regimen dosis pada anak. Ya, ini sifatnya ya jadi hanya etambutol saja yang sifatnya bakteriostatik ya. Yang lain itu bakteriosidal. Bakteriosid ya, sid itu membunuh ya. Berarti untuk membunuh kuman. Kalau statik itu membatasi pertumbuhan kuman. Hanya etambutol saja yang sifatnya bakteriostatik. Dari sini ada yang ditanyakan nggak? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau anak baru lahir itu pakainya sidofudin saja.
buat anak sama dewasa. Ya ini tadi. Nih, oh ini kalau pada anak itu sidofudin ya, rata-rata pemberiannya itu hanya sidofudin. Nggak pakai kombinasi gitu. Ya, kalau pada anak newborn itu pakainya sidofudin saja. Ya, silakan ada yang mau bertanya lagi. Ya, kalau nggak ada, mungkin karena udah malam juga ya. Eh, saya akhiri dulu ya pertemuan hari ini. Besok materinya bisa dilihat ya, dilihat ya mungkin saya kalau download itu mungkin terlalu berat. Besok saya upload aja ya. Saya masukkan ke YouTube tapi YouTube-nya khusus ya, jangan disebarkan ya. Saya bikin link YouTube baru khusus untuk nanti upload dokumen ini ya, jangan disebarkan ya. Untuk teman-teman saja yang ikut bimbelnya aja. Ya, tapi kalau seandainya teman-teman pengen banyak peserta yang mengikuti ya, ya monggo saja ya maksud saya. Saya nggak melarang, tapi karena teman-teman di sini yang ikut bimbelnya ya mungkin saya utamakan yang ikut bimbelnya. Seperti itu ya. Untuk pertemuan ini kita akhiri materi obat A plus B efek sampingnya apa gitu. Iya, seperti yang tadi saya sebutkan untuk interaksi obat ya. Efek samping kan interaksi efek samping itu terjadi karena adanya interaksi obat ya. Eh, belum di pertemuan ini ya, nanti saya ini sampaikan juga. Ya, jadi bertahap dulu. Kita pertama mulai hitung-hitungan dulu, hitung-hitungan benar-benar paham ya, hitung-hitungannya nanti masuk ke yang lain. Untuk ulangan besok ini tentang tetesan infus ya, penghitungan dosis ya untuk dobutamin, penggunaan siring pump seperti itu. Ya, jadi dipelajari terlebih dahulu seperti itu ya. Untuk jam nanti untuk pertemuan selanjutnya saya sampaikan di grup. Nanti kalau ada yang nggak bisa nonton ya bisa nonton di link ini ya di YouTube. Ya, ya sekian dari saya. Uh, Selamat malam, selamat istirahat dan selamat belajar ya kalau yang masih semangat untuk belajar. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Makasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ups.